Baik, selamat datang semuanya di podcast ini. Kembali lagi bertemu dengan saya Yuda. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngobrol sedikit bersama seorang narasumber berkaitan dengan topik hari ini, yaitu mengenal tentang organisasi perkantas, atau dapat disebut juga persekutuan Kristen antar universitas. Nah, sebelumnya saya perkenalkan narasumbernya. Beliau bernama Nindya Elvira yang pada saat ini menjadi staf di kantor Perkantas Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Ira. Halo, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya. Oke. Hari ini. Oke, kita langsung saja ya Kak. Kita langsung saja mulai bertanya jawab mengenai topik kita hari ini. Karena kita tahu bahwa di tingkat universitas ini pasti banyak sekali organisasi-organisasi seperti organisasi olahraga, kesenian, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai organisasi keagamaan mahasiswa. Ya, seperti yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Perkantas. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Kak Ira. Ya, untuk yang pertama pertanyaannya yaitu secara umum apa yang dimaksud dengan organisasi Perkantas? Ya, silakan. Organisasi perkantas itu ya seperti yang sudah dikatakan Yuda tadi, itu kepanjangan dari Persekutuan Kristen antar universitas. Dan organisasi ini adalah organisasi yang bergerak pada kegerakan pelayanan mahasiswa dan pelajar siswa di Indonesia. Kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Kami sebutnya kantor nasional, berpusat di Jakarta. Sedangkan di sebagian dan beberapa kota di Indonesia itu sudah ada beberapa kantor. Nah, pada awalnya organisasi ini adalah organisasi kegerakan untuk menjangkau dan melayani mahasiswa Kristen. Namun seiringnya waktu, organisasi jadi berkembang. Nah, yaitu aktivitasnya nggak hanya melayani mahasiswa, tapi sudah terbentuk pelayanan siswa, pelayanan alumni, dan pelayanan medis. Dan organisasi ini sudah resmi menjadi yayasan Perkantas, di mana aktivitasnya udah ada strukturnya, misalnya aturan pengangkatan pengurus, laporan keuangannya, anggaran untuk komponen dan lain sebagainya itu sudah terstruktur untuk organisasi. Seperti itu Yuda. Oke, itu tadi ya tentang pengertian secara umum mengenai organisasi Perkantas. Nah, kita selanjutnya akan ke pertanyaan kedua ini Kak. Selanjutnya, apa hal yang melatar belakangi berdirinya organisasi Perkantas ini? Mungkin atau secara singkatnya, silakan. Oke, kalau sejarah singkatnya, ya namanya sejarah pasti panjang ya. Coba aku akan cerita singkatnya. Nah, jadi perintisan awal Perkantas ini itu dimulai dari 3 orang mahasiswa pada saat itu, yaitu ada Pak Jonathan Parapat, Pak Sun, dan Pak Jimmy Kuswadi. Itu di tahun 1063 sampai 1967 ya. Mereka sama-sama memiliki kerinduan untuk membentuk perkumpulan yang nantinya bisa ber-PA secara kelompok. Terus ada persekutuan doanya, terus di sana ada tempat untuk saling menguatkan gitu kan. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka udah merasakan pengalaman ketika persekutuan di kampus mereka masing-masing. Nah, kemudian berjalannya waktu, mereka
mencari bentuk yang pas untuk membentuk organisasi ini, bukan dengan melihat organisasi Kristen yang sudah terbentuk pada saat itu. Nah, kemudian para alumni ini, 3 orang tadi ini tahun 1970-an mengundang beberapa organisasi Kristen untuk bertemu dan berdiskusi mengenai pelayanan apa yang belum terisi. Terus akhirnya setelah diskusi muncul kalau belum ada organisasi yang secara langsung melayani pelayanan Injili khusus untuk mahasiswa. Akhirnya pada tahun 1971 para alumni membentuk dan memutuskan nama, dan saat itu juga mendaftarkan organisasi ini dengan nama Yayasan Persatuan Kristen Antar Universitas yang disingkat Perkantas, seperti itu. Oke, baik. Jadi itulah ya kronologi terbentuknya dari organisasi atas tersebut. Oke, kita masuk kembali ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana struktur dalam organisasi Perkantas itu? Mungkin ada jabatan apa dan mungkin tugas dan tanggung jawabnya apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, untuk strukturnya itu ada beberapa ya. Aku akan coba sebutkan ya untuk organisasi yang ada di tingkat nasional Perkantas yang menjadi kantor pusat ya. Yang pertama itu ada Badan Pembina, yang kedua ada Badan Pengurus Nasional atau yang biasa kita singkat BPN gitu. Kemudian Pengurus Harian Nasional atau biasa disingkat PHN. Terus ada Sekretaris Jenderal. Kemudian untuk yang di kantor cabang atau yang ada di daerah itu adalah Badan Pengurus Cabang atau BPC. Nah, kalau yang ini diisi oleh alumni-alumni yang telah dibina di siswa atau mahasiswanya itu dan sudah dengan profesinya masing-masing. Maksudnya mereka udah bekerja seperti itu. Dan tugasnya apa tak? BPC itu tugasnya untuk sebagai pelindung Perkantas yang ada di daerah masing-masing. Kemudian membuat aturan, terus mengusahakan kebutuhan dana yang dibutuhkan Perkantas kota masing-masing dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan, termasuk keuangan, perekrutan staf, serta aktivitas operasional lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu diisi oleh staf yang mengkoordinir setiap kegiatan di lapangan maupun kantor dan bertanggung jawab nantinya ke BPC tadi. Jadi BPC itu di atas ya, nanti yang melaporkan setiap aktivitas di lapangan adalah nanti pimpinan cabang. Kemudian ada lagi namanya staf lapangan. Ya, staf lapangan itu staf yang bertugas di ladang, yaitu yang menjangkau, melayani pembinaan terhadap siswa, mahasiswa, alumni dan medis. Kemudian ya yang selanjutnya adalah staf kantor ya seperti saya, yaitu tentu ada di kantor ya. Staf kantor ini meliputi staf admin, staf keuangan dan staf literatur, yaitu mengerjakan administrasi, pengelolaan dana dari donatur ya untuk kegiatan pelayanan di masing-masing Perkantas cabang. Terus nanti harus melaporkan laporan bulanan atas setiap aktivitas yang telah dilakukan sebulan itu. Kemudian ada juga staf literatur, yaitu mengelola perpustakaan dan penjualan buku dan laporannya juga atas penjualan buku tersebut. Itu untuk posisi-posisi yang ada di Perkantas ini. Oke, baik. Jadi itu ya jabatan-jabatan yang ada dan tugas yang harus dikerjakan. Kita langsung ke selanjutnya.
yaitu secara inti apa tugas dan tanggung jawab dari organisasi pengantar tersebut. Mungkin secara intinya poin-poinnya apa? Mungkin intinya itu ya sudah tercantum ya pada visi dan misi perkantas. Yaitu visinya adalah mempersiapkan siswa dan mahasiswa menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkah. Sedangkan tanggung jawabnya atau tugasnya itu ada di misinya. Pertama adalah penginjilan, itu melalui pendekatan pribadi atau biasa kita sebut kelompok kecil. Lantas kita punya kelompok-kelompok kecil yang untuk penginjilan ke siswa dan mahasiswa. Tujuannya agar siswa mahasiswa mau mendengarkan dan mempelajari isi Alkitab, menyadari dirinya sebagai manusia yang berdosa, dan akhirnya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terus yang kedua adalah pembinaan atau pemuritan, yaitu siswa dan mahasiswa yang telah bertobat dimuridkan melalui bimbingan kelompok kecil, masuk ketua, seminar, retret, dan lain-lain. Mereka akhirnya bertumbuh di dalam iman, karakter, pengetahuan, nilai-nilai Kristiani, dan keterampilan. Yang ketiga adalah pelipat gandaan. Jadi setelah penginjilan, pembinaan, nanti ada pelipat gandaan, di mana nanti siswa dan mahasiswa yang telah dibina diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk membina adik-adik siswa mahasiswa lainnya, sehingga lebih banyak yang mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus. Yang terakhir adalah pengutusan. Ini siswa mahasiswa nantinya kan setelah lulus dari kampus dan akhirnya melepas statusnya sebagai mahasiswa akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi tujuannya ini adalah untuk menolong mereka mengetahui panggilan dan kehendak Allah bagi pekerjaannya atau pelayanannya setelah lulus, serta membina mereka agar lebih siap menghadapi kondisi nyata di dalam kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Dan perkantas biasa seperti ini adalah P4 ya. P1 penginjilan, P2 itu pembinaan, P3 itu pelipat gandaan, dan P4 itu adalah pengutusan. Seperti itu Yuda. ya, jadi intinya ada 4 poin ya tentang tugas tanggung jawab yang pengantas. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih. Untuk kesimpulan mengenai penjelasan tadi, apa yang dapat disimpulkan secara singkat mengenai organisasi pengantas? Ya, secara singkat ya, berapa yang sudah dijelaskan tadi ya, itu ya organisasi itu atau organisasi perkantas ini itu organisasi yang mengerjakan misi Tuhan agar menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi setiap orang yang terlibat atau bekerja di tempat ini berarti mengerjakan misi Allah. Baik itu sebagai pengurus, staf lapangan, maupun staf kantor, memiliki tujuan yang sama agar pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Itu Yuda, beberapa yang bisa aku sampaikan ya untuk penjelasan. Ya, baik, terima kasih Kak Ira atas pemaparannya mengenai organisasi pengantas ini. Semoga dengan pemaparan tadi kita dapat memahami ya lebih dekat lagi mengenai apa itu organisasi pengantas, dan terlebih lagi mungkin kita dapat ikut bergabung ke organisasi pengantas ini untuk membangun persekutuan antar mahasiswa. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih, dan baik, demikianlah podcast pada hari ini. Semoga dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru mengenai organisasi perkantas. Dan sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan.